Si petugas koperasi pun berteriak sambil berkata, "Allahu Akbar, ini sudah menjadi mayat." Ya teman-teman, untuk kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang lagi viral-viralnya teman-teman, yaitu ditemukannya satu keluarga tewas dalam sebuah rumah dalam kondisi membusuk, bahkan ada yang hampir mengering. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan, teman-teman bisa tolong untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang suka dengan cerita-cerita horor berdasarkan kisah nyata. Jadi warga Kalideres digegerkan dengan ditemukannya 4 orang mayat dalam satu rumah dalam kondisi membusuk, bahkan hampir mengering. Dapat disimpulkan bahwa mayat tersebut sudah tewas cukup lama, namun baru saja ditemukan. Cerita diawali pada saat itu karena warga sudah mencium bau busuk dari rumah tersebut cukup lama. Akhirnya warga pun memberanikan diri untuk mencoba menegur untuk membuka gerbang rumah yang memang sudah cukup lama tertutup, dan juga rumah tersebut memang memiliki gerbang yang cukup tinggi. Jadi dapat disimpulkan memang rumah tersebut cukup tertutup seperti itu. Warga pun mencoba untuk menggedor-gedor, namun tak kunjung ada suara yang menjawabnya. Warga pun dengan paksa mencoba mendongkel gerbang besi tersebut. Kemudian setelah terbuka gerbang, ternyata bau busuk semakin kuat menyengat, dan warga pun di situ semakin penasaran, otomatis semakin penasaran untuk segera masuk ke dalam rumah tersebut. Di pintu depan rumah, warga pun mencoba untuk mengetuk pintu. Barangkali ada salah seorang keluarga yang ada di dalam rumah menjawab dan membukakan pintu. Namun setelah beberapa saat tak kunjung ada yang membukakan pintu. Akhirnya warga pun dengan terpaksa mendobrak rumah tersebut, dan alhasil bau menyengat semakin menyeruak tercium oleh warga yang saat itu semakin penasaran dibuatnya. Kemudian warga pun langsung masuk ke dalam rumah tersebut, dan alhasil mereka pun terkaget-kaget dan spontan mereka pun ngeri dibuatnya ketika melihat mayat demi mayat tergeletak di situ. Untuk mayat yang ditemukan antara lain yaitu si bapak, kemudian ada ibu, kemudian ada paman dan anak. Untuk posisinya sendiri, si ayah berada di kamar pertama. Kemudian untuk ibu dan anak ada dalam satu kamar. Mereka tidur berdampingan. Kemudian ada si paman yang ditemukan tewas di sofa seperti itu. Untuk keluarganya sendiri memang dikenal sebagai keluarga yang memang penutup seperti itu, kurang bersosialisasi dengan warga setempat. Jadi memang ketika ada peristiwa apapun yang di dalam rumah tersebut, memang warga sekitar, tetangga-tetangganya tidak tahu menahu seperti itu. Nah, untuk kali ini karena disebabkan dari bau yang sudah lama menyengat seperti itu, warga pun memaksakan diri untuk mencoba mencari tahu penyebab hal tersebut. Nah, pada saat itu ada Pak RT yang bertanya kepada si anak tersebut mengenai rumahnya. Memang menurut informasi, Pak RT sudah mengetahui bahwa keluarga tersebut sedang mencoba untuk menjual rumahnya seperti itu. Jadi sebagai Pak RT di situ, ketika melihat si anak, Pak RT menanyakan tentang apakah
rumahnya sudah terjual apa belum. Pada saat itu si anak menjawab bahwa rumah tersebut belum terjual seperti itu. Namun pada saat itu memang orang-orang yang mungkin berpapasan pun hanya ada di depan rumah. Jadi jarang ada orang yang bisa masuk ke dalam seperti itu. Biasanya mereka hanya bertemu di teras depan seperti itu, nggak sampai masuk ke rumah. Jadi memang keluarga ini tuh tipe keluarga yang sangat tertutup. Kemudian ada lagi peristiwa di mana keluarga tersebut memang sedang terlilit masalah ekonomi. Jadi memang tetangga sering melihat bahwa keluarga tersebut sering menjual perabotan-perabotan rumah yang ada di rumah, seperti AC, TV, kulkas, dan lain sebagainya. Biasanya barang-barang tersebut diletakkan di depan gerbang. Jadi untuk pembeli pun nggak ada yang masuk ke dalam rumah. Para pembeli perabotan-perabotan tersebut hanya berada di depan rumah karena barang-barang sudah ada tersusun rapi di situ. Kemudian pada saat itu, menurut informasi, ada koperasi penggadaian yang akan mencoba bernegosiasi dengan keluarga mengenai penggadaian sertifikat rumah seperti itu. Pada saat itu ada 3 orang dari pihak koperasi, kemudian ada 2 orang sebagai mediator seperti itu, mediator transaksi penggadaian tersebut. Saat itu yang menemui mereka, kelima orang tersebut adalah si paman. Nah, pertama ketika mereka masuk ke dalam rumah, mereka hanya berdiri di depan rumah, belum sampai masuk ke dalam ruangan seperti itu. Jadi mereka hanya baru di teras rumah saja. Namun menurut keterangan dari si petugas koperasi tersebut, bau busuk sudah sangat terasa. Bahkan untuk petugas sendiri, mereka sempat menanyakan kepada si paman tersebut, apa sih penyebab bau itu. Nah, si paman, menurut informasi, si paman menjawab bahwasanya itu hanya got yang lupa dibersihkan. Terus si petugas koperasi pun kembali teralihkan mengenai pembahasan dari proses penggadaian sertifikat rumah tersebut. Kemudian mereka pun langsung masuk ke ruang tamu rumah tersebut. Otomatis bau menyengat pun semakin terasa. Namun karena si paman tadi sudah menjelaskan karena itu penyebabnya adalah got, si petugas koperasi dan 2 orang tersebut pun tidak terlalu mengurusinya. Si petugas pun meminta dokumen-dokumen mengenai sertifikat rumah tersebut, dan terlihat bahwasanya rumah tersebut memiliki atas nama yaitu dari si ibu seperti itu. Kemudian si petugas koperasi pun ingin bertemu langsung dengan si pemilik atas nama sertifikat tersebut, yaitu si ibu. Namun si paman melarang karena dengan alasan si ibu sedang tertidur dan tidak bisa diganggu. Namun dengan desakan demi desakan, si petugas koperasi pun meminta untuk bertemu langsung si ibu yang katanya si paman sedang tertidur di dalam kamar. Dengan terpaksa akhirnya si paman pun mengantarkan si petugas tadi menuju ke kamar si ibu tersebut, dan di situ juga didampingi oleh si anak seperti itu. Kemudian masuk ke dalam, namun dalam kondisi gelap. Memang saat itu si anak beralasan tolong jangan nyalakan lampu karena si ibu sedang tidur dan sedang kurang enak badan, sedang sakit seperti itu. Dan juga tolong janganlah nyalakan lampu karena si ibu orangnya itu sensitif dengan cahaya seperti itu. Oke lah. Dan ketika si petugas koperasi tadi masuk ke dalam kamar, bau pun semakin menyengat. Boleh dikatakan mungkin
sudah tidak tertahankan. Namun karena si petugas tadi mencoba untuk menghargai keluarga tersebut, si petugas pun berusaha untuk menahan rasa bau tersebut, menahan bau tersebut. Si anak pun terus si anak dan si paman pun meyakinkan bahwa si ibu sedang sakit dan tolong jangan nyalakan lampu seperti itu. Namun karena si petugas tadi penasaran dengan bau, kemudian dengan larangan untuk menyalakan lampu dan lain sebagainya, si petugas pun mencoba untuk menyalakan flash HP-nya. Ketika flash HP dinyalakan dan diarahkannya ke muka si ibu tadi, si petugas koperasi pun terkejut setengah mati. Si petugas koperasi pun berteriak sambil berkata, "Allahu Akbar, ini sudah menjadi mayat." Si anak pun yang berada di sampingnya menangis dan berkata, "Tidak, ibu saya masih hidup. Ibu saya sedang sakit. Bahkan ibu saya masih saya beri susu dan masih saya sisir rambutnya." Terlihat di samping ibunya tersebut, menurut keterangan si petugas koperasi, ada gumpalan-gumpalan rambut. Dan memang seperti itu. Orang yang sudah meninggal memang rambutnya itu mulai rontok. Alhasil karena oleh si anak selalu disisir, otomatis rambut si ibu tadi yang ternyata sudah menjadi mayat rontok dibuatnya. Si petugas pun tak menjawab dengan sepatah kata pun. Si petugas koperasi langsung keluar dari kamar tersebut, berlari menghampiri teman-temannya, langsung mengajak semua untuk keluar dari rumah tersebut. Ketika mereka keluar dari rumah tersebut, mereka dikejar oleh si paman dan berkata, "Tolong jangan ceritakan hal ini kepada siapapun. Intinya tolong rahasia ini jangan sampai bocor." Dan alhasil memang si petugas koperasi sampai saat ditemukannya keempat mayat, memang si petugas koperasi tidak menceritakan ke siapapun. Cukup miris. Menurut keterangan si koperasi, si petugas tersebut masuk ke dalam rumah tersebut memang bertepatan pada 13 Mei tahun 2022. Dan terlihat di situ berarti si anak dan si paman itu masih hidup. Kemudian hal-hal janggal yang lain yang ditemukan, ternyata keluarga ini adalah keluarga yang boleh dikatakan keluarga yang mampu. Hal ini bisa dilihat dari perabotan-perabotan yang ada di dalam rumah tersebut. Petugas menemukan di situ ada bahkan baju bermerek. Kemudian ada juga perabotan-perabotan yang ya cukup mewah. Di situ ada kulkas 2 pintu dan lain sebagainya. Namun pada saat kejadian, pada saat polisi dan petugas masuk ke dalam rumah, memang ada beberapa barang yang hilang. Namun itu bukan hilang karena dicuri, namun menurut keterangan memang akhir-akhir ini si pemilik rumah sering menjual perabotan-perabotannya. Jadi tidak ada indikasi mungkin pencurian atau pembunuhan. Kemudian setelah dilakukan forensik oleh petugas terkait keempat mayat, memang telah ditemukan beberapa fakta yang cukup menarik. Jadi untuk urutan meninggalnya sendiri, yang pertama yaitu si ayah, kemudian si ibu, si paman, dan terakhir si anak. Yang pertama si ayah. Ternyata si ayah sendiri meninggal akibat penyakit radang saluran cerna. Seperti itu.
Kemudian untuk si ibu sendiri, tim penyelidik di situ menemukan ada obat kanker itu di kamar si ibu. Di kamar ditemukannya mayat si ibu. Nah, di situ ada obat kanker. Kemudian setelah dilakukan autopsi kepada si mayat si ibu tersebut, memang ditemukan adanya sel-sel kanker di payudara si ibu. Jadi dapat disimpulkan untuk penyebab meninggalnya si ibu sendiri yaitu karena kanker. Kemudian untuk si paman, setelah dilakukan otopsi, ternyata si paman mengidap penyakit jantung dan dapat disimpulkan untuk penyebab kematian dari si paman adalah penyakit jantung. Kemudian untuk si anak sendiri yang meninggal paling terakhir, ini diindikasikan meninggal karena sakit paru-paru, seperti itu. Jadi boleh dikatakan keempat orang ini meninggal memang karena hal yang lumrah, hal yang alami karena penyakit seperti itu. Jadi tidak ada indikasi yang kemarin-kemarin viral ya, ada karena pencurian, ada karena aliran apa tidak ada. Namun yang perlu kita garis bawahi ya, dan sekaligus bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, keluarga ini adalah keluarga yang sangat tertutup, baik kepada tetangga, bahkan kepada keluarganya pun mereka sangat tertutup. Hal ini bisa kita lihat ya, ketika si ayah meninggal. Ketika si ayah meninggal, di situ masih ada si ibu, si paman dan si anak. Tapi kok mereka tidak berusaha untuk mungkin mencari bantuan kepada tetangga ataupun keluarga, seperti itu. Kemudian ketika si ibu yang meninggal, nah di situ masih ada si paman dan si anak. Kok masih saja mereka bertahan dengan bau yang busuk, bertahan untuk menutupi kematian dua orang tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan kematian si paman, dan tersisa si anak sendirian di situ, menutupi kematian dari ketiga keluarganya. Otomatis di situ si anak sangat menderita dengan bau, dengan penderitaan dan lain sebagainya. Bahkan wallahu a'lam, mungkin si anak juga meninggal karena stres dibuat, karena setiap harinya dia dihadapkan dengan 3 mayat orang-orang tercintanya, seperti itu. Yang bisa menjadi pelajaran buat kita ya, kita manusia adalah makhluk sosial. Bagaimanapun, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita tetap membutuhkan orang lain. Jadi selama kita masih sehat, berusahalah untuk bisa bermanfaat kepada orang lain. Karena nantinya ketika kita berada dalam kondisi sulit, tentu kita akan membutuhkan orang lain. Otomatis ketika kita di waktu kuat, kita sering membantu dan lain sebagainya, membantu orang lain. Orang lain pun ketika melihat kita sedang kesusahan, tentu tidak segan untuk membantu kita kembali, seperti itu. Inilah, jangan menutup diri kepada lingkungan tetangga, lingkungan keluarga, seperti itu. Karena pasti akan ada saatnya kita membutuhkan bantuan orang lain. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekeliruan dari alur cerita tersebut. Karena sampai saat ini pun polisi dan tim masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.